Selamat pagi pemirsa. Desakan yang meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri dijadikan tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo semakin kencang bergulir. Setelah beredar foto yang memperlihatkan Firly bertemu dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis, pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya pun diketahui tengah mengusut kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 13 Oktober 2023 dengan tema menguji nyali polisi di kasus Firly bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Main bulu tangkis? Saya hobi bulu tangkis. Hobi bulu tangkis. Cuman belum pernah main bersama Pak Firly. Oh belum, tapi kita juga belum pernah berfoto begitu ya. Kita akan bicarakan bagaimana soal kasus Firly ini, Bang Don dan pemirsa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, Anda bisa lihat di harian Anda. Sikap ganda KPU syarat kepentingan. Maksudnya sikap ganda KPU dalam hal apa ini, Bang Don? Ini terhadap dua keputusan yang dibuat oleh penegak hukum atau lembaga kehakiman. Pertama, sikap KPU terhadap keputusan yang dibuat oleh MK dan terhadap putusan yang dibuat oleh MA. Putusan MA itu belum dieksekusi oleh KPU. Itu putusan tentang kuota keterwakilan perempuan di legislatif. Lalu kemudian putusan yang kedua soal percepatan pencalekan mantan terpidana korupsi. Lalu kemudian sekarang ada keputusan MK dan akan segera diputuskan soal usia. Senin depan katanya batas minimal usia Capres. Dan kalau ini itu kelihatannya KPU cepat sekali merespon, maka itu dilihat sebagai kalau aromanya seperti aroma politik seperti ini, KPU kok cepat sekali gitu. Sementara untuk urusan lain yang juga tidak kalah pentingnya, lambat. Jadi itu dianggap sebagai standar ganda gitu. Sehingga diduga ada kepentingan lain begitu? Iya, itu dugaannya. Vested interest ya? Ini kata pengamat atau kata para politisi ya? Iya. Kita lihat nanti apakah memang seperti itu. Karena memang banyak juga yang mengira jangan-jangan KPU ini nggak netral lagi sekarang. Katanya begitu, Bang Don? Iya, betul. Jadi wasit. Wasit tapi juga sekaligus jadi pemain. Wasit ikut menjadi pemain, dan kita belum pernah melihat di pertandingan sepak bola misalnya wasit yang ikut bermain dan bisa mengkartu merahi sendiri begitu, nggak bisa ya? Bisa memberi kartu merah untuk diri sendiri itu atau dia. gimana? Jadi itu harusnya tidak boleh dilakukan. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa tindakan KPU ke depan. Harapannya sih apa yang disampaikan masyarakat ini diperhatikan. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom pemilu 2024. Ini terkait dengan hoax, Bang Don. Hoax diprediksi makin masif saat kampanye. Sekarang saja sudah banyak, Bang. Bagaimana, Bang Don? Itu betul. Jadi ini memang hoax ini adalah soal yang paling dekat dengan publik. Karena banyak juga menjadi pelakunya, tapi juga banyak menjadi penikmat. Dan banyak orang yang sengaja, mungkin tidak ada sengajanya untuk menikmati, tapi kemudian datang ke device atau handphone yang mereka pegang. Dan sekarang angkanya meningkat 54%. Wow. Terkait isu politik gitu. Tahun 2023 dibanding dengan tahun sebelumnya, ini sebuah kenaikan yang besar. Alasannya menurut Mavindo kelihatannya belum ada kampanye program yang mudah dicerna oleh publik. Ketika itu tidak mudah dicerna dan tidak menarik, orang kemudian membuat mudahnya itu ya dengan hoax saja. Itu menurut Mavindo. Itu apakah kalau benar seperti itu kita belum tahu. Baik, kalau lewat medsos begitu, Bang, itu kan lewat digital ya? Betul. Itu apakah misalnya Kominfo begitu bisa langsung take down atau seperti apa? Mestinya bisa. Harusnya Mestinya bisa. Karena kan itu hoax ya. Dan itu saya kira di Kominfo juga sudah banyak yang di take down, sudah bergerak untuk itu. Tapi kan kecepatannya dan karena begitu ya bisa puluhan juta yang terlibat di dalam urusan-urusan medsos itu kan. Bisa ketinggalan juga ya. Baik, kita harus dari diri kita berarti ya, Bang Don ya. Hati-hati dengan jarimu, jempolmu kalau memang tidak yakin. Harimaumu, jempolmu. Itu dia. Kalau memang tidak yakin, tidak usah di forward, berhenti di diri kita. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Ini masih senapas nanti dengan editorial kasus SYL Syahrul Yassin Limpo, jangan ditunggangi kepentingan politik.
memang ada kepentingan politik Bang yang diduga menunggangi kasus ini. Bagaimana? Kita belum tahu persis apakah benar atau tidak, tapi ini adalah pernyataan lawyernya SYL, Febri Diansah, pengacara ya, yang dulu adalah jubir KPK, supaya jangan ada tunggangan politik di dalam perkara itu. Memang kemudian ini jadi pertanyaan kenapa? Karena kemarin itu kan ya SYL itu sudah janji datang untuk menghadiri pemeriksaan KPK hari ini. Tetapi apa yang terjadi adalah SYL ditangkap di borgol. Gitu. Banyak orang kemudian berpikir, loh kan tidak ada alasan untuk ditangkap dengan cara begitu, gitu. Karena SYL masih punya kewenangan untuk misalnya sekian pemanggilan akan datang. Dia janji akan datang hari ini, gitu. Kelihatannya ada yang mengkritik. Kalau di tempat saya punya grup para pimpinan media itu ada yang mengkritik bahwa ya kelihatannya KPK juga mencari drama, membuat drama dan untuk tanggung penangkapan ini. Apa benar begitu atau tidak? Hanya KPK yang tahu. Kalau dalam berita dikatakan ini Ali Fikri, Bang, takut melarikan diri kan? Katanya karena ditunda karena Syahrul meminta izin menjenguk orang tuanya. Betul. Dan upaya paksa ini karena SYL dikhawatirkan melarikan diri. Ya, dikhawatirkan. Iya. Bisa diterima, tetapi kemudian ketika ada urusan Firly di sisi yang lain, gitu, orang lalu mengatakan, jangan-jangan ada apa-apanya. Oh iya juga ya. Mungkin tidak akan ada statement atau tidak akan ada pernyataan seperti itu jika tidak ada kasus yang terkait dengan ketua KPK. Dan proses yang terkena kepada SYL ini mengingatkan saya juga akan seorang menteri yang lalu, Bang. Ada juga seperti itu, diperiksa, ditahan, dan langsung diborgol. Dan KPK mengatakan itu bagian dari SOP. Ya SOP sih SOP, tapi ya kita lihat dulu lah. Semoga KPK tidak benar, kalau masih dia tetap benar-benar betul-betul steril gitu, mungkin bisa ini ya. Tapi begitu tidak steril orang ya kok ya cuma segitulah. Itu pertanyaan yang mengantarkan kita ke berita selanjutnya, pemirsa dan Bang Don, di halaman 2. Bareskrim bisa bantu upaya paksa. Ini Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan membantu upaya paksa. Maksudnya paksa apa ini, Bang Don? Ya paksa untuk memeriksa atau menangani kasus Firly. Ketuanya. Itu. Karena Ketua KPK. Ya, Ketua KPK. Karena sekarang kan yang menangani ini kan Kapolda Metro. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya yang jalankan. Lalu kemudian kalau itu tidak efektif, kalau bisa Bareskrim, Polri yang harus turun tangan. Kira-kira begitu. Tidak efektif itu karena memang misalnya kalah pengaruh, karena kan Polda itu ya relatif tidak setara dengan ketua KPK misalnya, atau seperti apa, Bang Don? Bisa jadi karena begitu, gitu. Bisa jadi karena itu mungkin tidak dianggap bahwa tidak sekuat kalau itu Polri gitu yang terlibat atau Mabes yang gitu terlibat dibanding Polda gitu. Mungkin itu kan kalau kita lihat mengutip di sini ya ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Sekarang kan orang seperti Pak Firly ini sekarang sedang berhadapan dengan dua kasus kan. Pertama kasusnya sekarang sudah sampai ke tingkat penyidikan oleh Polda. Lalu kemudian kedua Dewasnya lagi mengumpulkan bukti-bukti dugaan pelanggaran etik ya. Ya kita berharap memang ada kebesaran hati ya. Betul. Bagaimana kalau kemudian saya jadi teringat, Bang, bahwa ada pepatah mengatakan kalau kita menuding orang atau menuding siapapun, sebenarnya 1 jari ke orang lain dan 4 jari ke diri kita. Itu betul. Katanya begitu. Nah, apakah kemudian itu juga bisa terjadi pada KPK? Kita tunggu karena kita telunjuk lurus, kelingking berkait gini. Betul. Yang lainnya ke diri kita. Itu pepatahnya dulu. Betul. Dan kita ke editorial langsung, Bang Don dan pemirsa, menguji nyali polisi di kasus Firly. Saya bisa membayangkan, Bang Don, bahwa sesama penegak hukum itu biasanya kan ada saling hormat, saling kalau bahasa Jawa pakewu, saling jaga. Ini apa kemudian polisi benar-benar bisa menuntaskan dugaan ini, atau kira-kira akan seperti sekian kasus yang lain yang melibatkan FB dan akhirnya tidak ada apa-apa? Bagaimana? Ya, ini judul yang menarik, Leo. Menguji nyali polisi di kasus Firly. Kita tahu dan semua publik kebanyakan tahu bagaimana dulu mengandaikan KPK itu adalah cicak dan polisi itu adalah buaya. Untuk membandingkan ukuran besar dan sangat kecilnya. Lalu sekarang ada kasus di KPK yang melibatkan ketuanya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bisa nggak polisian membawa ini ke pengadilan?
sekarang sudah sampai ke tingkat penyidikan, mestinya tidak ada jalan mundur lagi gitu. Dan itu berarti sampai ke pengadilan. Dan saya mendengar bahwa tanggal 30 nanti akan ada proses persidangan, yaitu persidangan pra peradilan. Tetapi poinnya adalah kita tetap mengappeal keberanian kepolisian untuk begitu. Jadi kalau tidak dia berani melakukan itu, nanti terbalik gitu. Nanti cicaknya polisi, buayanya KPK. Ya kita pikirkan hal-hal seperti itu. Pindah posisi. Bisa pindah posisi. Karena sekarang kalau kita lihat kasus ini, dan ini kan antara polisi dan KPK ini problemnya itu berulang-ulang. Gitu. Problem dengan beda orang saja gitu. Sekarang ini apakah betul akan sampai ke tingkat proses pengadilan atau ditegakkan secara hukum, di samping proses peradilan etik gitu, yang terkait dengan kepala ketua KPK. Kita sedang menunggu ini gitu. Menarik karena Bang Don sudah katakan ada cicak dan buaya, karena beberapa teman saya mengatakan juga sebenarnya bukan yang penting itu bukan cicaknya, bukan buayanya, tapi pawangnya katanya. Oh, pawangnya. Jadi pawangnya ini bisa mengendalikan cicak atau mengendalikan buaya, karena di dua kondisi yang berbeda ini Bang dengan yang sekarang. Ini jangan-jangan pawangnya lebih favor kepada salah satu, katanya gitu Bang. Tapi sebetulnya sih beda banget ya. Mestinya banget. Tidak bisa tidak compare, tidak compete membandingkan cicak dan buaya gitu. Tapi buaya pasti menang lah. Cuman mungkin cicaknya lebih lincah gitu aja. Masalahnya katanya pawangnya kali ini favor mungkin kepada cicak. Tapi kita akan bahas itu Bang Non ya. Kita akan bahas dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 13 Oktober 2023, menguji nyali polisi di kasus Firly. Menguji nyali polisi di kasus Firly. Desakan yang meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri dijadikan tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL semakin kencang bergulir. Setelah beredar foto yang memperlihatkan Firly bertemu SYL di sebuah lapangan bulu tangkis, muncul informasi yang menyebutkan rumah mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga digeledah aparat kepolisian. Pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya pun diketahui tengah mengusut kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Bahkan, Polda Metro sudah berencana memanggil ajudan atau ADC atau ADC Firly setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang diperkirakan merupakan saksi kunci kasus pemerasan itu. Di satu sisi, publik harus mengapresiasi langkah kepolisian untuk mulai memeriksa para saksi yang diduga mengetahui aksi pemerasan tersebut. Apalagi kepolisian sudah menaikkan dugaan pemerasan ini ke tingkat penyidikan. Namun demikian, di sisi lain, publik tentu berharap penyidikan tidak berhenti hanya sekadar memeriksa saksi, tapi kemudian dibiarkan tanpa progres ketika perhatian publik sudah teralihkan dengan isu yang lain. Harapan atau sekaligus kekhawatiran publik itu tentu ada dasarnya mengingat beberapa kasus yang menyeret nama Firly sebelum ini seperti hilang tak berbekas. Publik tentu masih ingat ketika pada April 2023 lalu, sejumlah aktivis masyarakat sipil melaporkan dugaan tindak pidana perihal kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM yang juga diduga melibatkan Firly. Setelah 2 bulan dilakukan pemeriksaan, Polda Metro Jaya meningkatkan laporan ini ke tahap penyidikan serta membuka peluang memeriksa Firly dan kawan-kawan. Namun, hingga kini Polda Metro di bawah pimpinan Irjen Karyoto belum juga menuntaskan dugaan tindak pidana tersebut. Padahal ada lebih dari 10 laporan ke polisi terkait kasus itu. Karyoto, yang sebelumnya merupakan Deputi Penindakan KPK, ternyata hanya berjanji menuntaskan kasus tersebut tanpa merealisasikannya. Karena itu, perlu kiranya kita pecut lagi kepolisian supaya lebih punya nyali untuk menyidik kasus dugaan pemerasan tersebut hingga tuntas. Pada saat yang sama, polisi juga mesti transparan untuk mengungkap progres penyidikan itu ke publik, termasuk segera mengumumkan secara terbuka siapa saja pimpinan KPK yang melakukan pemerasan demi menutupi kasus dugaan korupsi di Kementan.
Polda Metro seharusnya sadar dan paham bahwa kali ini publik tidak ingin kecolongan untuk kesekian kalinya. Publik juga tak lagi gampang terbujuk janji manis perihal penuntasan kasus ini. Polisi harus membuktikan bahwa meskipun mereka harus berhadapan dengan Firly yang notabene merupakan mantan kolega atau pimpinan mereka di kepolisian, keberanian dan profesionalitas harus tetap ditegakkan. Pimpinan ataupun Dewan Pengawas KPK pun seharusnya sudah membuat mekanisme untuk memberhentikan Firly dari jabatannya demi pengusutan kasus yang lebih adil dan objektif. Apalagi Firly sudah berkali-kali pula diduga terlibat pelanggaran etik selama menjabat sebagai Ketua KPK. Segera periksa Firly sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada dia membuktikan ketidakterlibatan dirinya dalam dugaan berbagai kasus pelanggaran etik dan pidana tersebut di kepolisian ataupun pengadilan. Sesederhana itu saja sebetulnya keinginan publik. Kiranya polisi dan Dewas KPK tak sulit merealisasikannya kecuali bila mereka memang sengaja ingin semakin meruntuhkan kepercayaan publik kepada lembaga anti rasuah tersebut. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Mas Leonard. Selamat pagi, Pak Don Bosco. Ya. Pagi, Prof. Pak Fikar, kita melihat kasus Ketua KPK ini sedang masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Banyak orang mengatakan mungkin itu kurang setara, sebaiknya dinaikkan saja ke Bareskrim misalnya supaya setara begitu. Nah, kalau Anda lihat apakah saat ini di level Polda Metro, lalu misalnya kalau nanti dinaikkan ke Bareskrim, itu akan benar-benar berujung kepada pembuktian kebenarannya, atau memang ada semacam semangat korsa Pak sesama penegak hukum, tidak usah dituntaskan lah. Bagaimana Pak Fikar? Iya, kalau dilihat dalam perspektif sosiologis ya, sinyalemen itu menjadi benar gitu. Artinya ketika menangani seorang polisi yang dulunya berpangkat lebih dari umpamanya penyidik yang sekarang akan menangani, ya mestinya harus ada backup dari penyidik yang lebih tinggi juga, seperti itu. Ya, kalau itu penglihatannya sosiologis gitu. Tetapi ini kan kasus yuridis, kasus hukum gitu, ya kan? Siapapun dia, pangkat apapun dia, atau jabatan apapun dia, ketika dia bisa dibuktikan bahwa dia memang melanggar hukum, maka para penyidik itu, ya saya kira tidak ada masalah. Apalagi umpamanya Ketua KPK ini kan sudah purnawirawan dari kepolisiannya. Itu artinya dia sudah menjadi sipil gitu. Jadi jangan dilihat lagi, meskipun dia bekas polisi, jangan dilihat lagi dia sebagai polisi. Gitu. Tapi dia di depan Polda Metro Jaya harus dilihat dia sebagai orang yang dilaporkan melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Nah jadi Polda harus berani kalau menurut saya. Bukan berani dalam pengertian yang bagaimana gitu, tetapi sebagai penegak hukum dia harus konsisten menjadi penegak hukum yang yang berani. Begitu. Tapi Pak Fikar, itu kan kalau kita bicara secara teknis internal kepolisian untuk melakukan penyidikan kasus ini ya, dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK. Tapi kalau kita tarik ke wilayah yang lebih luas Pak, konon katanya kalau tadi ada istilah cicak dan buaya, dalam kasus sekarang ini konon katanya posisinya sudah berpindah Pak, bahwa yang dulu cicak sudah bukan cicak lagi, bahkan sudah jadi sama-sama buaya, atau bisa jadi sudah lebih besar lagi daripada buaya. Konon katanya karena pawangnya itu. Menurut Pak Fikar bagaimana Pak dengan pendapat seperti itu? Iya, pendapat sih menurut saya boleh aja, karena pasti ada argumennya juga gitu ya, ada argumen. Nah tapi itu tadi saya bilang argumennya harus kembali pada argumen yuridis gitu.
ya. Yuridis. Kembali kepada jadi kalau sosiologi ya ini akan kelihatan gitu. Ada orang bilang ini balas dendam, perang, cicak buaya, segala macam itu ya kan. Tetapi ketika perspektifnya kita tarik ke yuridis gitu ya, makanya kan saya bilang tadi, siapapun dia, buaya sekalipun dia sekarang gitu ya kan, tetap harus diadili gitu, tetap harus diperiksa, dan menurut saya harus sampai ini ke pengadilan. Karena kalau tidak ada persepsi begini, KPK menjadi tirani gitu. Itu yang persepsi yang harus dihilangkan gitu. Maksud saya orang semua nggak berani kan akhirnya kepada KPK, walaupun ada yang umpamanya melawan lewat pra peradilan dan sebagainya gitu ya. Nah tapi siapa sih yang nggak tahu ya pra peradilan melawan KPK itu, kalau dihitung sejarahnya nggak ada yang pernah menang gitu ya, nggak ada yang pernah menang gitu. Saya nggak. Oke, Pak Fikar, pendapat itu bisa muncul juga karena ada beberapa kasus ya yang menyangkut FB. Itu misalnya dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM, itu kan juga dilaporkan ke kepolisian, tapi sampai sekarang kan kita tidak tahu ujungnya seperti apa, Pak. Mungkin berdasarkan itu, akhirnya orang jadi merasa, ini pun tidak akan mungkin kena ini yang diduga ini. Begitu Pak Fikar? Iya, betul. Sebenarnya Polda masih punya pekerjaan rumah itu gitu, yang menjawab bahwa ada kasus yang dulu ya, kalau memang itu di SP3 kan ya jelaskan gitu, SP3 apa alasannya kan begitu, sehingga umpamanya pihak yang berkepentingan bisa melawan lewat pra peradilan gitu. Iya kan, harusnya kan seperti itu. Nah jadi ini bisa menjadi pelajaran buat Polda tidak usah takut gitu, karena ada di jalur yuridis gitu. Nah karena itu dukungan Kapolri umpamanya ya kita akan proses segala macam, ya itu harus dibuktikan gitu ya, harus dibuktikan, dan menurut saya ya harus sampai ke pengadilan begitu. Baik, kita tunggu berarti ke perkembangan kasus ini. Untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fikar. Pertanyaan itu muncul Bang Don, untuk sekian waktu yang lalu ada sekian kasus ya, betul, yang didugakan kepada seorang Firly Bahuri, tapi ujungnya ya lolos terus, sehingga orang di dalam kasus ini menduga jangan-jangan kali ini pun lolos lagi. Bagaimana Bang? Ya itu memang pertanyaannya. Saya coba membaca sejumlah berita dan informasi tadi malam misalnya. Kanal berita online Tirto bilang betapa saktinya Ketua KPK selalu lolos sanksi etik. Kalau dulu diibaratkan dengan seorang politisi yang dianggap licin, ini kayak belut dikasih oli tambah licin lagi. Sudah kira-kira begitu. Dikasih oli, licin banget. Gitu. Tetapi apakah masih akan seperti itu saat ini nanti? Saya rasa mungkin seperti yang dikatakan Pak Zulfikar tadi, itu sangat mungkin akan jalan di pengadilan. Gitu kira-kira. Dan kita menunggu proses itu. Tapi yang kita tahu adalah kalau kita lihat kan berita tentang KPK itu bukan hanya rame penangkapan terhadap koruptor, tapi juga rame tentang perilaku ketuanya. Jadi kalau kita lihat ada 10 kasus yang kita bisa catat, ada 2 yang kemudian jadi ke proses persidangan etik, ada lain-lainnya itu ributnya di luar saja gitu. Itu betapa banyaknya kan? Komisioner kalau lihat KPK begitu betapa hebatnya begitu. Makanya ketika lihat bagaimana kemudian rame tentang ketuanya, dan sekarang sudah ada cerita tentang pertemuan dengan SYL, lalu kemudian ada dugaan pemerasan, lalu sekarang banyak orang menyerukan, termasuk Saud Situmorang misalnya, itu Firly mundurlah supaya apple to apple dengan SYL. Lalu kemudian ada Ketua Maki Boyamin Saiman, saya minta Firly mengundurkan diri. Kasus ini yang malu bukan hanya KPK, tapi juga rakyat Indonesia. Kemudian kita lihat dari ICW, Agus mundur saja biar tidak jadi beban KPK. Nah sekarang persoalannya apakah betul itu beban? Kita bisa lihat dari surveinya. Misalnya kalau kita lihat, kita coba lihat hasil surveinya, bagaimana popularitas atau kepercayaan terhadap KPK itu makin turun gitu. LSI itu Februari 2023 itu tinggal 68% yang percaya gitu. April 2023 itu 64%. Lalu kemudian indikator politik biasanya di atas 80%. Tahun 2020 itu 73, tahun 2021 65, 2022 73 dan seterusnya sekitar itu gitu.
Litbang Kompas juga menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja KPK yang berada di angka 48,2% pada tahun 2022 dan 44,5% pada tahun 2023. Jadi coba kita bayangkan hal-hal seperti ini kan yang tampak di permukaan dan kemudian orang lalu merasa ya ketika ada kasus SYL kemarin ditangkap seperti orang bilang gimana ya gitu kira-kira. You sendiri tidak punya problem gitu dan itu kan jadi liabilities untuk KPK yang tadi dibilang bahwa itu jadi beban untuk publik juga sebetulnya. Kalau berharap kepada KPK-nya sendiri, Bang, mungkin masyarakat sudah banyak yang tidak berharap lagi karena bicara Dewan Pengawas misalnya, itu kan sekian kasus dugaan pelanggaran etika, itu lolos-lolos terus. Ada seorang komisioner sih yang akhirnya mengundurkan diri sebelum sidang etik. Itu pada saat waktu itu mengikuti hadir ke GP Mandalika. Pertanyaannya Bang Don, kalau melihat kasus serupa yang sedang ditangani Polda Metro Jaya juga, dugaan kebocoran penyelidikan ESDM. Itu kan di Polda Metro Jaya juga sampai sekarang belum berujung. Apakah kemudian berdasarkan itu kita masih bisa percaya bahwa Polda Metro Jaya, Polda yang sama, bisa mengusut kasus ini dan ada ujungnya? Sebagai awam mestinya begitu gitu. Mestinya orang rasa bahwa kasus pembocoran data ESDM itu SDM itu yang sedang diselidiki yang sedang diselidiki itu mestinya harus jadi kasus hukum begitu. Tapi kita tahu kan bahwa itu kemudian tidak berjalan. Nah, makanya juga jadi pesimis kita, apakah yang sekarang akan berjalan. Makanya kita langsung mengatakan jangan-jangan polisinya malah jadi cicak, mengecil. Sudah berubah, bermetamorfosis. Bermetamorfosis, lalu kemudian KPK-nya menjadi buaya gitu. Kan hal-hal seperti ini yang kita harus ingatkan. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu, Leo. Kalau melihat bangunan yang sekarang ada, Bang, bahwa KPK, kan tadi ada kutipan dari Ali Fikri mengatakan bahwa semua proses biarkan berjalan bersama-sama. Proses pemeriksaan dugaan korupsi mantan-mentan jalan, proses etik jalan, proses penyidikan di Polda Metro juga kami hormati, silakan berjalan. Ini akhirnya pertanyaannya ke soal legitimasi kan Bang. Bagaimana kemudian ketika saya menanyakan sesuatu yang mungkin saya pikir misalnya Bang Don melakukan sesuatu kesalahan, tapi saya pun melakukan itu juga, kan akhirnya saya jadi tidak legitimate untuk makanya menanyakan semuanya Bang Don. jadi beban kan. Setiap orang yang ada jadi liabilities itu menjadi persoalan. Itu sebetulnya menimbulkan keraguan. Jadi bisa ada kong-kali-kong di sana, bisa ada transaksi macam-macam di situ. Akhirnya orang jadi berpikir bisa macam-macam. Dan kemudian sering kan transaksional itu kan terjadi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus SYL itu kan belum jadi tersangka. Diduga seperti itu Tapi dalam kasus-kasus seperti itu justru abu-abunya ada di situ. Begitu jadi tersangka semua sudah jelas kan itu kan menjadi sorotan umum. Jadi agak susah untuk bermain-main begitu. Nah, sama juga dengan kasus SYL. Kita juga tahu bagaimana mudahnya bocornya itu dokumen proses penyelidikan sebetulnya. Belum jadi tersangka. Sudah bocor. Ya kemudian jadi bagian dari pembelaannya Febri kan. Lawyernya ini. Hal-hal seperti ini memperlihatkan integritasnya jelek. KPK. Termasuk kemudian jadi cerita bocor ini jadi kita dapatkan legitimasinya ketika ada kasus serupa sebelumnya soal SDM. Jadi kalau lihat seperti SDM ini bocor, ternyata selemah itu gitu disiplin internalnya dan membocorkan itu bisa diduga ada maksud tertentu untuk kemudian jadi bahan transaksi. Motifnya kan bisa seperti itu kan. Hal-hal seperti itu kan jual beli gitu di luar itu. Biasa Leo. Bang, kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, ada juga yang akhirnya mencurigai bahwa ini adalah dalam tanda petik serangan kepada KPK. Bahwa apa yang disampaikan ini itu sebenarnya untuk melemahkan KPK, untuk membuat pemberantasan korupsi menjadi lemah, dan akhirnya nanti koruptor-koruptor atau tersangka koruptor atau orang yang masih mau korupsi itu bergembira dengan yang katanya pelemahan-pelemahan ini. Apakah benar demikian? Kita bahas di bagian berikut Bang Don, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini pemirsa dan Bang Don, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini. Yang pertama, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, menguji nyali polisi di kasus Firly. Kok Firly ini di belakangnya siapa ya? Kok aman-aman saja gitu loh. Dari beberapa kasus lewat-lewat aja. Dari penyidikan itu maknanya kasusnya ada. Ke penyidikan tinggal menetapkan tersangka. Saya yakin polisi berani kok. Mungkin hari ini atau besok atau minggu depan paling lama pasti ada tersangkanya. Nyali polisi terbukti loh, kasus Sambo, kasus Kapolda Sumbar, kemudian bahkan Kabar Eskrim Susno Duaji juga dulu bisa diambil di airport. Masa ini nggak bisa sih? Harusnya Dewas juga bisa jalan bersamaan. Cuma Dewasnya makan ompong sekarang. Padahal di situ ada hatorangan. Hatorangan itu bahasa Batak artinya keterangan. Namun sampai saat ini nggak ada keterangannya. Kapolres kemarin diperiksa. Iya, itu mantan anak buahnya Firly. Kemudian juga foto-foto udah ada. Apalagi yang ditunggu, jangan sampai rakyat curiga bahwa ini jeruk makan jeruk. Ayo, harus dituntaskan. Kapolda itu mantan anak buahnya Firly di KPK. Dan juga sesama polisi. Jadi kita takut ini jadi ada kecurigaan ke sana. Untung SDL sudah tersangka. Kalau enggak bisa terjadi tukar guling itu. Jadi jangan jadi dipolitisasi lah di tahun pemilu ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan di Jambi, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Pendapat saya Pak Leo dan Pak Don, hukum tempatnya tertinggi di bumi negeri yang tercinta ini. Apakah itu orang paling kecil, paling tinggi? Kalau melanggar hukum ya dihukum Pak Don. Nah kalau penegak hukum melanggar hukum, kata orang kecil apa? Hanya mengurut dada dan senyum. Nah, kalau mau marah dengan siapa? Kalau mau ngomel dengan siapa? Paling-paling yang membela rakyat itu hanya Metro. Kalau DPR sekarang, wallahu a'lam bisawab. Jawabannya kalau DPR, wallahu a'lam bisawab. Kita lapor kemana-mana juga ada gunanya. Maka itu kesempatan ini, marilah pemimpin yang tertinggi ini tegakkan hukum di negeri ini. Kalau hukum tidak tegak di negeri ini, pembangunan apa saja, infrastruktur apa saja, itu rendah daripada pembangunan hukum. Orang bahagia, orang nikmat, sekalipun miskin, bahagia dan nikmat itu hukum ditegakkan. Semewah apapun, hukum tidak ditegakkan, orang akan celaka. Terima kasih Metro, berjuang terus untuk rakyat Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ramadan ada pemirsa Metro TV kali ini dari jauh ini Bang Don. Dari North Carolina, Amerika Serikat ada Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, selamat pagi waktu Jakarta atau mungkin selamat malam waktu Anda. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Pak Bung Don dan Bung Leon ya. Ya, Leonard ya Pak. Begini ya. Iya, begini Pak. Sedih kita ngelihat Pak ini Pak. Kenapa nggak bikin seperti FBI di Amerika Pak? Yang ada bironya Pak. 5 biro dia punya. Ada ATF, ada NSA, ada semua CIA juga di situ adanya. Jadi satu orang Pak, bukan kolegial kalau di sini Pak. Dan ada di bawah Supreme Court. Itu yang paling penting. Jadi Supreme Court-nya harus bagus. Kita bisa bayangin Pak ya, umur 24 tahun Edgar Hoover itu menjadi direktur FBI, 24 tahun, tamat dari sekolah hukum, selesai semuanya. 50 tahun dia menjadi direktur FBI dan 8 presiden yang diikuti sama dia. Dibayang-bayangin semua presiden. Paling takut itu kalau di Amerika.
dengan FBI, Pak. Jadi kalau kita ini model seperti ini KPK nggak bakalan kelar, Pak. Polisi harus orang hukum seperti di sini, Pak. Semuanya orang hukum, mulai dari penyidiknya, semuanya. Jadi Harus kita nggak mengerti. main-main sama masalah begini, Pak. Harus mengerti, Pak. Jadi Ya. kalau di sini, Pak, kalau ada urusan korupsi, Pak, itu ditangkap dulu. Undang-undangnya dicariin. Iya ya. Nggak bisa dipesan. Ada undang-undangnya. Pasti ada undang-undangnya. Oke. Jadi itu hukum di bakal main di Indonesia, Pak. Jadi begini, Pak ya. Jadi kita udah sedih, Pak ya. Udah sedih, benar-benar sedih, Pak. Lihat. Pak Amiruddin Masa? sedih tapi masih punya pengharapan tidak Pak bahwa KPK akan bisa Waduh, menegakkan Pak. KPK ini udah nggak bisa. Udah nggak bisa diapa-apain KPK. Selama masih ada polisi di dalam. Udah nggak bisa lah. Nggak bisa. Oke. Selama ada polisi di dalam. Ya. Di sini, Baik. Pak, FBI itu bisa tangkap siapa aja, Pak. Ya. Ada buka cek sembarangan, ditampurin FBI. Baik. Jadi udahlah, Baik. Pak. Cukuplah. Harus dibawa Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus kuat. Oke. Baik. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Amiruddin di North Carolina di Amerika Serikat sudah berpendapat pagi ini atau malam ini waktu Amerika. Terima kasih Pak Amiruddin. Menarik Bang Don. Ya. Ini bahkan sampai dari Amerika Serikat Ya. warga negara Indonesia di sana menyatakan ragu nih dengan KPK kalau kasus ini tidak dituntaskan. Bagaimana Bang Don? Ya jangan dari Pak Amiruddin, orang seperti Pak Ondo, orang seperti Pak Ramadan juga akan berharap begitu. Betul. Memang problem kita kan seperti berkali-kali kita ngomong, problem penegak hukum kita kan, kita berharap banyak bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugas penegakan hukum dengan sangat baik Yeah. dan dengan sangat serius dan kemudian menjamin keadilan dan bukanlah menjadi sapu kotor untuk membersihkan lantai. Gitu. Jadi kan problem kita ada di situ. Dan sekarang ketika lihat kasusnya Pak Firly dengan segala hormat kita gitu, sudah dipertontonkan di depan umum situasinya, lalu kemudian kalau itu tidak jalan gitu dalam proses hukumnya, orang akan melihat bahwa ini mempertontonkan ketidakadilan. Karena bagi orang lain dan bagi orang yang tidak berdaya, bahkan hukum itu harus ditegakkan, tapi bagi orang yang punya kuasa, itu seolah hukum itu jadi tumpul. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya melukai publik, melukai hati kita semua, dan karena itu kita berharap polisi punya banyak liabilities karena juga kotor juga di sana banyak kan. Yes. Lalu kemudian KPK, kemudian kita dulu pikir ini setengah dewa, ternyata juga ada cerita-cerita seperti ini. Ternyata berat Jadi manusianya. kalau lihat keadaan seperti ini, ya mungkin kasus inilah yang kemudian membuat ya kalau bisa menjadi milestone baru untuk memulai era baru gitu. Tadi Leo bertanya tentang pawangnya kan. Pawang cicaknya saya sendiri siapa juga nih? tidak tahu pawangnya. Tetapi saya kira publik juga sudah berpikir sendiri-sendiri bagaimana itu ya entah pawang yang mengatur supaya ini bekerja dengan baik, entah pawang yang mengatur bagaimana harus jangan-jangan harus akan ada sandiwara dan seterusnya, kita nggak tahu. Tetapi kan publik itu kan berharapnya janganlah ada yang begini gitu. Karena ini dipertontonkan di depan umum. Sekarang misalnya orang mengatakan kan ada bantahan dari KPK. Ada bantahan dari Firly, ya udah dibuktikan aja di depan sidang gitu. Dibuktikan aja di pengadilan. Di pengadilan. Di luar itu orang boleh ngomong apa saja gitu. Nah, jadi kita juga perlu tahu bahwa polisi juga harus serius betul mencari alat bukti atas tuduhannya. Untuk kemudian bisa lolos dalam perkara. Karena kadang-kadang kan proses penyidikan itu bisa ada loophole, ada lubang-lubang yang membuat itu kemudian sampai di meja pengadilan, ternyata cuma segini. Oh, tidak seperti yang diceritakan di luar. Dan gitu. pertanyaannya juga Bang yang paling besar tadi seperti di sebelum segmen ini kita mulai, apakah memang apa yang terjadi ini merupakan bagian dari upaya melemahkan KPK? Apakah itu yang sedang terjadi? Kita bahas di bagian berikut Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat kasus yang terjadi terakhir, itu kan sebenarnya kita masih ingat bahwa prinsip keadilan itu harus ditegakkan. Betul. Apapun yang terjadi, meskipun langit runtuh katanya begitu, kata Descartes. Pertanyaannya Bang, kalau melihat yang terjadi terakhir, apakah kemudian kita masih percaya ini adalah sesuatu yang akan bisa berujung, atau ini menjadi bumerang ketika orang mengatakan, oh ini bagian dari pelemahan KPK ini. Bagaimana Bang Don? Iya, kita selalu sering sekali membaca alasan itu, Leo. Tetapi kita juga harus jujur. Di saat mana itu dianggap sebagai pelemahan KPK, di saat mana justru jawaban itu menjadi alibi atau sekedar dalih untuk menutup kelemahan. Lalu kemudian menuding orang lain melemahkan dirinya atau melemahkan KPK. Menurut saya perlu kejujuran untuk menyelidiki ini dan kemudian proses penyidikannya sehingga kita tahu bahwa ini bukan pelemahan terhadap KPK. Ternyata memang sapunya mungkin kotor begitu. Memang case-nya memang konkret atau memang betul sapunya kotor. Kecuali kalau kedua-duanya bermain begitu lalu kemudian sudah ribut di depan umum lalu kemudian kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Ya jangan, itu kan bisa dilihat sebagai sandiwara. Itu mungkin juga ya? Sangat mungkin. Yang beginian kan buktinya kasus yang sebelumnya juga nggak jalan kan. Padahal kita tahu atau paling tidak asumsi publik mengatakan apa sih artinya membocorkan data? Itu kan membocorkan data itu macam-macam maknanya. Pertama, you blackmail, membocorkan. Kedua, membocorkan karena tidak ada kesepakatan deal tentang misalnya apa yang saya inginkan. Kan bisa juga hal-hal seperti itu kan sangat mungkin sehingga terjadi. Masyarakat akhirnya bisa berpikir macam-macam. Wilayah abu-abu itu banyak sekali kemungkinannya gitu loh. Kalau kita melihat Bang Don, apakah kemudian proses ini bisa berjalan begitu saja? Maksudnya kita percayakan kepada kepolisian, kita harapkan juga KPK mau juga menegakkan integritasnya, karena saat ini kan diduga jadi tidak punya integritas, atau jangan-jangan ini kemudian harus ada yang lebih tinggi lagi yang mengambil alih kasus ini supaya masyarakat tetap percaya kepada KPK dan juga tetap percaya kepada Polri. Ya, Leo, integritas KPK mungkin satu hal, tapi integritas individu pimpinan komisioner itu hal yang lain. Itu personil, ya, oknumnya. Itu personel. Tapi kemudian kalau kita mau supaya kasusnya jalan dengan baik gitu, kalau gentle orang seperti Firly mengundurkan diri saja supaya proses peradilannya jalan. Mengundurkan diri atau nonaktif? Nonaktif itu juga pilihan yang bisa bagus. Juga. Kemudian bisa bentuk tim independen untuk memeriksa ini. Tapi poin kita adalah karena ini sudah sandiwaranya, bukan sandiwara, sorry, maksud peristiwanya itu sudah diketahui oleh umum gitu. Sekarang saya ketemu orang biasa di situ, tapi sebelum dia jadi tersangka. Tadi kita bilang, justru sebelum jadi tersangka, segala hal bisa terjadi. Karena kalau sudah jadi tersangka, semua mata akan lihat di situ, dia tidak bisa out of frame. Makanya sebetulnya ada kode etik, Bang, tidak boleh itu bertemu seperti itu. Ya makanya undang-undangnya mengatakan, undang-undang KPK mengatakan seperti itu, lalu kemudian diterjemahkan dalam kode etik. Kita ingat dalam beberapa periode awal, ketika kita ketemu orang-orang KPK, tahu nggak? Dia bawa minumannya sendiri, dia bawa makanannya sendiri, tidak pernah terima suguhan dari orang yang dia datang, apalagi datang ke orang yang berperkara atau sedang atau akan berperkara. Tahu bahwa akan berperkara kan karena ada datanya. Tahu bahwa akan berperkara kan karena ada pengaduan masyarakat. Lalu kemudian kita tidak tahu seperti apa itu diolah di sana. Kita tidak tahu seperti apa itu diselesaikan di bawah di belakang layar. Hal-hal seperti ini kan menimbulkan prasangka gitu. Kalau misalnya nih Bang Don, saya mau berbaik sangka tapi kan melihat semua kita mau berbaik sangka. Iya, mau melihat kasus dari kebocoran kasus bukti SDM itu dokumen, kalau misalnya tetap bergeming ya, tidak berubah. Polisi belum berujung, KPK juga tidak ada misalnya yang tadi diusulkan. Apakah presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu bisa turun tangan, Bang? Bukan mengintervensi proses hukum ya, tapi untuk mengarahkan mereka. Ya,
polisi di bawah presiden. Iya. KPK menurut undang-undang yang baru juga di bawah presiden. Iya. Walaupun tadi namanya ketua Betul. KPK. Kalau Iya. ketua itu kan biasanya dia setara gitu. Betul. Tapi kali ini ada di bawah presiden. Memang sangat diharapkan untuk Iya. harus selesai karena presiden juga sudah mengatakan silakan Baik. diselidiki kasus pemerasannya. Baik. Dan kalau tidak jadi dan tidak jalan, kita tahu kalau tidak jalan kita akan tahu ini sandiwara. Baik. Dan itu tragis. Kita harap tidak ada sandiwara di sini. Kita juga masih tetap melihat Indonesia sebagai negara hukum. Bang Don, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kita berharap agar kepolisian segera memeriksa Firly, sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Firly membuktikan ketidakterlibatan dirinya dalam dugaan berbagai kasus pelanggaran etik dan pidana di kepolisian ataupun juga pengadilan. Sesederhana itu saja sebetulnya keinginan kita masyarakat, kiranya polisi dan Dewan Pengawas KPK tidak sulit mewujudkannya, kecuali kalau memang ternyata mereka memang sengaja ingin meruntuhkan kepercayaan publik kepada mereka masing-masing. Semoga itu tidak terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.